Pria ini mengaktifkan kekuatan supernya. Ia menemukan bahwa sebuah koin di gantungan kunci teman sekamarnya ternyata adalah barang antik senilai $2.000. Jadi ia mengeluarkan semua tabungannya untuk membeli koin itu dari teman sekamarnya. Tak lama kemudian pria itu membawa koin tersebut ke toko barang antik. Pemilik toko langsung mengenali bahwa koin itu berasal dari 1000 tahun lalu mengatakan bahwa ia bersedia membelinya seharga $500. Pria itu sadar bisa mendapatkan untung dan dengan senang hati setuju. Kebetulan putri pemilik toko menyaksikan semua itu, lalu memberitahu ayahnya bahwa pria itu adalah teman sekelasnya. Ketika sang ayah mengetahui hal tersebut, ia mengatakan kepada putrinya bahwa ia harus menjadikan pria itu pacarnya, karena ia yakin dengan kemampuan pria itu mengenali barang antik berharga. Suatu hari nanti ia pasti akan sukses besar. Namun gadis itu mengatakan ia tidak tertarik pada pria tersebut, karena ia pernah mendengar bahwa pria itu sudah lama menyukai si kecantikan kampus. 3 hari yang lalu, pria ini bahkan mencoba mengajaknya kencan dan berusaha menghentikan mobilnya di jalan. Anehnya, kejadian inilah yang justru memberinya kemampuan aneh itu. Saat itu, si kecantikan kampus malah menghinanya, menyebutnya pecundang miskin yang bahkan tidak pantas menjadi tukang semir sepatunya. Pada saat itu juga, pria ini bertekad untuk menjadi seorang miliuner. Setelah mendapatkan $500, ia berencana pergi ke pasar loak untuk menggunakan kemampuannya menemukan lebih banyak harta karun. Tak lama, ia melihat sebuah botol tembakau kuno di salah satu lapak. Setelah tawar-menawar, penjual akhirnya setuju menjualnya seharga $200. Kemudian, pria itu kembali ke toko barang antik tadi. Ketika pemilik toko melihat botol itu, ia sangat gembira. Ia langsung menawarnya seharga $50.000. Ketika pria itu kembali ke asrama, ia menemukan salah satu teman sekamarnya sedang bermain saham. Ajaibnya, ia menyadari bahwa ia bisa melihat apakah harga saham akan naik atau turun dalam waktu seminggu. Ia menyarankan temannya untuk segera menjual semua saham itu. Namun, teman-teman sekelasnya mengira ia hanya bercanda. Tak lama kemudian, saham tersebut anjlok sampai batas harian. Temannya yang menyesal berharap ia sudah mendengarkan nasihatnya. Lalu, ketua kelas mengingatkan bahwa sudah hampir waktunya masuk kelas. Ternyata mereka semua adalah mahasiswa jurusan keuangan. Di kelas, dosen sedang mengajarkan cara menganalisis tren saham. Ketika dosen meminta mahasiswa yang memiliki akun saham untuk mengangkat tangan, hanya pria itu yang tidak mengangkat tangan karena ia tidak punya akun. Dosen pun memarahinya dengan keras, bahkan berkata bahwa ia tidak pantas belajar keuangan. Lalu pria itu membantu seorang teman sekelas memilih satu saham dan meninggalkan kelas. Mengejutkannya, saham yang ia pilih langsung menyentuh batas kenaikan harian.